Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami sedang berada di Balai Raja ya, tepatnya di Pebuyutan Sumur Pancuran Emas yang berada di Balai Raja, yang konon katanya tempat ini dikeramatkan oleh warga penduduk. Dan untuk sejarah sumur pancuran emas nanti kita akan cari informasinya. Dan ini tempat peristirahatan orang yang bertirakat atau bertafakur di dekat sumur pancuran emas. Dan bisa kita lihat di sini ada pohon yang persis dengan pohon pandan wangi yang besar-besar. Mungkin di saat malam akan terasa mistisnya, terasa angkernya. Lagi luar apa dihandap dia? Ya, ini disebut sumur pancuran emas. Yang sumur itu terletak di tengah-tengah danau ya, danau kecil. Dan kita bisa lihat di area di dalam sumur pancuran ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya minal jasad ya, assalamualaikum ya. Ini adalah pusar sumur pancuran emas yang terletak di tengah-tengah balong. Dan ini ada seperti pohon pandan yang cukup besar, pandan hutan, pandan alas. Kami akan ungkap sejarahnya atau cerita dari masyarakat ini seperti apa ya. Kita ikutin perjalanan kita untuk mengungkap sejarah dari pancuran emas. Lokasi tempat penemuan harta berharga peninggalan kerajaan, barang antik berupa emas berbentuk seperti perhiasan. Warga sekitar pernah menemukan cincin dan dijual dan seharga lumayan sih, ratusan juta gitu. Para spiritualis akan mulai nanti kita akan mencari warga sekitar yang ikut menyaksikan penemuan tersebut. Jangan kemana-mana, tapi Jamada Channel. Hutan tebing yang curam.
seperti ada gua di sana. Ini tapa di jero. Seperti ada gua di sini. Lihat ke dalam. Seperti gua. Tapi kita nggak bisa masuk karena terhalang semak belukar. Kita berjalan. Itu salah satu tim pantau sudah kita liputan malam hari. Kita akan terus menjelajahi tempat ini, siapa tahu kita dapat sesuatu dari tempat ini. Oke, kita akan pindah karena jalannya susah. Kita matikan dulu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jamada. Ya, alhamdulillah kami sudah bersama dengan penunggu ya di area Pribumi. pribumi. Ya, alhamdulillah kita sudah dengan masyarakat atau penduduk di sekitaran sumur Pancuran Mas. Kami akan menanyakan tentang sejarah atau cerita dari Pancuran Mas. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini di tempat di Desa Baleraja Pak ya. Iya. Ini ada terdapat sumur Pancuran Mas. Itu sejarahnya gimana dan dibangun pada tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk pembangunannya memang dari zaman dulu itu saya tidak tahu. Cuman yang tahunya cuman penunggu di sininya aja. Oke, kalau cerita dari Pancuran Mas sendiri seperti apa Pak? Ya banyak orang datang sih ke sini. Ya tujuannya masing-masing ke Pancuran Mas ini. Dan ceritanya seperti apa Pak untuk tentang Pancuran Mas ini? Kan namanya dengan simbol emas ya, atau disebut Pancuran Mas. Itu dari cerita masyarakat bagaimana Pak? Ya kalau cerita mah ya yang saya tahu mah cuma Pancuran Mas ini kebuyutan, sering orang datang nyari karoma, nyari barokah gitu. Terus sering ada tamu juga yang saya lihat tuh sering galiin tanah atau apa gitu, memburu emas gitu, harta karun di sini. Oh iya. Dan kita juga dapat informasi Pak, katanya di Pancuran Mas ini dulu pernah ada orang menemukan barang sebentuk emas. Apa benar Pak? Ya, Itu ceritanya gimana Pak? seperti itu. Bahkan orang pribumi sini bisa mendapatkan keong emas. Oh, berbentuk keong emas ya. Ya, Itu dari warga sini atau warga dari sini. Oh, warga sini. Terus cerita selanjutnya gimana Pak? Apa ada
yang orang sini pernah melihat apa sesosok yang penunggu di sini, siapa atau bagaimana? Ya, kalau penampakan sebenarnya tidak ada. Tapi kalau zaman dulu ya sekitar tahun 80-an sering kejadian ya berbentuk kerembong kain suka melintas di jalan sana kemari. Itu aja perwujudannya, hanya kerembong. Kalau cerita dari masyarakat atau Bapak tahu, ini penunggu di sini sesosok apa, Pak? Ya kalau saya kurang tahu, yang jelas ya penunggunya sini ya berbentuknya itu semacam kain yang melintang, atau orang sini bilang karembong. Oh, kayak Yang melintang, suka melintang ke jalan, seperti itu doang. Oke. Ini kalau untuk acara tiap malam apa Pak yang rame di sini? Biasanya orang tawasulan pada hari malam Jumat. Malam Pada tawasulan, Jumat Kliwon ya. enggak Kliwon juga, setiap Jumat. Apa di sini sering ada orang bertirakat atau bertafakur, Pak? Dulu pernah, sering, bukan pernah. Oh, dulu pernah ya. Untuk sekarang ya kurang tahu. Terus dan baru-baru ini ada yang pernah menemukan sesuatu di sini lagi, Pak? Belum Ada ya. benar, ya. Jadi dulu pernah ada dari orang Keraton atau orang Cirebon pernah ke sini, Pak? Ya kurang tahu kalau masalah itu saya. Oke. Ya, terima kasih Pak informasinya. Iya, sama-sama. Semoga bisa diambil pelajaran untuk Tawasul, Pak. dari cerita masyarakat. Semundaikeun mah kira nih cerita di dieu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami dengan tim akan mengulas atau mengeksplor, menceritakan situasi keadaan dari energi sekitaran atau sosok yang ada di Sumur Pancuran Mas Balai Raja. Kami sudah dengan Mbak Gondrong akan menceritakan bagaimana pandangan dari Mbak Gondrong dari kacamata batin Mbak Gondrong seperti apa ya. Assalamualaikum Mbak Gondrong. Bisa diceritakan dari pandangan penglihatan Mbak Gondrong seperti apa? Ya kalau dari pandangan kita ya sebelah situ. Kalau sebenarnya sumur itu ya penghuninya sesosok wanita ratu, cuman ya berbentuknya berbeda. Disitulah semacam sumur itu membawa karisma atau khasiat. Itu khasiatnya tuh buat aura tentang kecantikan, kesehatan. Terus dari segi energi dari Sumur Pancuran Mas gimana Mbak Gondrong? Ya agak lumayan, agak gede, cuman ya sisi bagus lah, adem, energinya enggak terlalu panas tapi adem. Dari pandangan Mbak Gondrong, penunggu dari Pancuran Mas ini, Sumur Pancuran Mas ini seperti apa Mbak Gondrong? Sebenarnya di Pancuran Mas itu ada tiga. Pertama di tikungan, kebanyakan di situ ada kambing, ada anak kecil, ada kain yang melintang. Karembong ya? Karembong lah bahasa Jawanya. Jadi situ kadang-kadang jahilin, karena jalan kan belok. Iya. Nah dia tuh dikerjain dilurusin, makanya sering kecelakaan terus. Oh iya, jadi ada segi energi negatifnya ya. Ya kalau bisa pas wilayah Pancuran Mas ya diwajibkan untuk ucap salam atau kan assalamualaikum atau istighfar seharusnya. Nah, bisa lah buat mencegah energi yang jelek. Kalau sebenarnya di sini tuh Pancuran Mas tuh energinya bagus, positif untuk membuka aura yang bagus khususnya bagi wanita.
Jadi untuk penunggu Pancuran Mas sendiri itu sesosok apa mau dong? Sesosok ratu. Nah, jadi perempuan ya, ratu. Ya, sosok ratu ini ada kait pautnya sama Pulau Mas, hampir sama. Pulau Mas, nah ya Pancuran Mas ini ya, hampir satu versi. Jadi apa seperti Pulau Mas bisa untuk persugihan? Oh, nggak bisa, karena mah kalau bisa ini mah bukan pesugihan, ini mah semacam kayak daya tarik para seniman. Kalau ibaratnya kan seniman yang bangkrut apa ya ada di sini memulihkan energinya. Dari pandangan Bang Gondrong atau energi yang Bang Gondrong rasakan, apa di sekitaran Pancuran Mas ada sesuatu barang? Sebenarnya ada, cuman sekarang nggak bisa nggak bisa ditimbulkan karena yang leluhur sini tuh udah tahu mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Makanya leluhur sini diumpetin barang-barang kayak apa benda logam kayak itu, diumpetin. Cuman jaraknya udah jauh sekarang, nggak di tempat di sini, udah pindah barang-barang semacam logam. Dari sesosok energi yang ada di sini yang negatif atau yang menguasai di sekitaran Pancuran Mas seperti apa Bang Gondrong? Ya sebenarnya ya, kebanyakan kalau pribumi sini ya agak mending, cuman pendatang yang bikin rese. Penguasa yang dari penguasa segini di sini seperti apa Bang Gondrong? Penguasa Langsung ini kan ratu dari ketua dari makhluk goib. goib yang ada di sumur Pancuran Mas ya. Terus energi di sini gimana Bang Gondrong penglihatannya? Ya adem lah, Adem enak. ya. Nggak terlalu panas. Ya, oke, Bang Gondrong, terima kasih untuk informasinya. Ya, teman-teman, mudah-mudahan bisa untuk kita ambil pelajaran untuk sejarah Pancuran Mas atau dari cerita goib dari masyarakat sendiri. Semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita bisa mempertimbangkan cerita-cerita yang dari versi ke versi. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.